Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Gampang Farm, pada video kali ini saya akan mereview kandang layar ya, ataupun kandang puyuh untuk petelur. Apabila sahabat-sahabat ingin beternak puyuh, tentunya ini menjadi sebuah referensi dalam mendesain kandang puyuh. Karena sahabat-sahabat, jika salah menentukan desain itu berakibat fatal. Yang pertama, pemeliharaan ataupun perawatan yang memakan waktu yang lama. Yang kedua, memakan biaya yang besar. Dan yang ketiga, cepat rusak. Itulah tantangan yang harus dihadapi pada saat menentukan desain kandang puyuh. Sahabat-sahabat, kandang puyuh yang saya gunakan ini telah mengalami beberapa modifikasi ataupun beberapa perubahan. Misalnya, ini tempat minumnya, asalnya saya menggunakan galon, kemudian saya menggunakan nipple. Kemudian tempat pakannya juga ini mengalami beberapa perubahan. Yang awalnya menempel, tertanam, menjadi mudah dilepas. Ini memiliki alasan tersendiri sahabat-sahabat ya. Kemudian dalam hal ukurannya, nah ini tempat pakan ukuran yang semula ya sahabat-sahabat. Nah, bisa dilihat ya perbedaannya. Nah ini lebih kecil ya. Jadi kalau yang kecil ini harus memberikan pakannya tiap hari. Sementara yang besar ini bisa 2 hari sekali. Itu ya kelebihannya. Tapi ukurannya pun ini harus dipertimbangkan. Memungkinkan puyuh ini bisa menjangkau. Jadi jangan sampai terlalu besar sehingga tidak bisa dijangkau. Yang akhirnya pakannya tidak bisa dimakan oleh puyuh. Tentunya hal-hal kecil seperti itu telah saya lakukan perhitungan dengan tepat ya. Maka dengan kondisi desain kandang seperti ini sahabat-sahabat, saya bisa melakukan pekerjaan rata-rata setiap harinya itu hanya 1,5 jam untuk 2000 ekor gitu ya. Baik sahabat-sahabat, akan saya review dimulai dari ukurannya ya sahabat-sahabat. Nah sahabat-sahabat, kandang ini memiliki panjang 1 meter ya. Nah jadi dari sini sampai ke sini itu panjangnya 1 meter. Kemudian lebarnya ini dari samping ya, dari sini ya, dari sini ke sini itu jaraknya 60 cm. Sementara ini tempat telurnya itu kurang lebih 15 cm ya. Nah untuk kandang puyuh petelur, posisi lantainya itu harus miring ya. Jadi ini miring. Untuk kemiringannya sahabat-sahabat, jadi dibedakan antara ketinggiannya ya. Untuk yang belakang dengan yang depan itu dibedakan sekitar 5 cm ya. Dengan demikian akan terbentuk sebuah kemiringan yang standar. Jadi kalau terlalu miring itu nanti menggelinding telurnya cepat, itu bisa pecah. Kalaupun kurang miring, itu telur tidak menggelinding, sulit untuk mengambilnya nantinya. Nah untuk membuat kemiringan ini gampang sekali sahabat-sahabat, diukur dari ketinggian ruangannya saja ya. Jadi untuk yang depan dari sini ke sini volumenya ini sekitar 25 cm ya. Sementara untuk yang belakang ini ukurannya sekitar 20 cm volume ruangannya. Jadi sahabat-sahabat, ketinggian ruangannya ini jangan sampai terlalu tinggi karena sifat puyuh itu suka loncat. Maka kalau terlalu tinggi berakibat fatal. Nanti
bisa menabrak atapnya dan itu bisa berpotensi kematian ya, begitu sahabat-sahabat. Kemudian untuk dalamnya, nah ini kebetulan kandang yang saya revisi sudah umurnya kurang lebih 7 tahun ya, baru direvisi kawatnya. Nanti akan saya spill bahan-bahannya supaya awet ya sahabat-sahabat. Nah kita lanjutkan. Kemudian untuk jarak antara reng kayunya dari sini ke sini itu jaraknya 20 cm. Jadi ke sini 20, sini 20, ke sini 20. Ini apabila dipasang kawat ini kokoh ya. Ini kencang gitu sahabat-sahabat. Jadi dengan jarak 20 cm ini cukup ideal untuk menghasilkan kawat ram yang terpasang secara kencang gitu ya. Kalau ini tidak kencang nanti berpotensi telur keluarnya ini ke sini menjadi terhambat ya. Nah begitu sahabat-sahabat. Kemudian untuk bahan-bahan materialnya, nah saya menggunakan kayu dengan ukuran custom ya. Jadi ke tukang gergaji kayu atau produsen kayu saya memesan untuk tihangnya. Untuk tihangnya ini ukuran 4 x 4 cm. Untuk setiap palangnya ini saya menggunakan ukuran 3 x 3 cm. Ya, bentuknya persegi sahabat-sahabat. Selain ukurannya yang agak besar ini lebih kokoh dibanding dengan reng kayu, juga lebih enak ketika merakit memasangkan pakunya gitu ya. Nah jadi reng kayunya hanya digunakan untuk palang ini saja, tempat kawat ramnya ya, tempat kawat galvanisnya. Ukuran reng kayunya ini saya menggunakan 2 x 3 cm. Begitu ya sahabat-sahabat. Nah untuk kawat galvanisnya saya menggunakan yang tebal nih sahabat-sahabat. Harganya ini kalau di toko bangunan sekitar 50.000 per meternya, memang mahal. Tapi ini kekuatannya bisa mencapai di atas 5 tahun. Hati-hati sahabat-sahabat ketika membeli kawat, lebih baik mahal sekali ya, tapi kekuatannya bagus. Karena kalau kawatnya murah itu mudah jebol dan itu sangat cukup membuat pusing gitu ya, ketika sedang produksi optimal kandangnya jebol. Nah itu sangat mengganggu kenyamanan kita ya. Jadi alangkah baiknya menurut hemat saya belilah kawat yang memang bagus supaya umurnya juga lama. Kalau misalkan kawat yang murah itu 1 tahun 2 tahun harus servis kandangnya ya. Kalau bahan yang bagus itu saya ini baru 7 tahun baru dilakukan pemeliharaan servis. Begitu sahabat-sahabat ya. Jika sahabat-sahabat punya pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sahabat-sahabat sudah menonton. Mohon maaf apabila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.